Jangan hanya karena gengsi, jangan kalian pikir kuliah di luar negeri itu prestisnya tinggi, ya benar, tapi apa sih sebenarnya tujuan kalian? Apa sih tujuan kalian pengen S2 jauh-jauh ke luar negeri, berpisah dengan orang-orang terdekat, menimba ilmu, bersusah payah di sana, harus ada tujuan pastinya. Yang memotivasi kalian ke luar negeri, kalian juga harus berpikir what's next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, jumpa lagi di channel The Young Ideas, channel di mana generasi muda, anak-anak muda menyampaikan ide, gagasan, kritik, unek-unek, impian, dan sebagainya di berbagai bidang. Sekarang kita bersama saudari Zahra Mustafafi. Dia mempunyai 2 master yang diperoleh dari Swiss yang merupakan impian sejak muda. Kita panggil Mbak Zahra, silakan. Selamat malam, Zahra. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Zahra. Zahra ini berasal dari Boyolali ya? Ya, saya kenal karena dulu mahasiswa saya. Ceritakan bagaimana kamu SMA, S1, dan pergi ke Swiss, ceritanya bagaimana? Sebenarnya saya tuh cita-cita, sebenarnya saya menyebut saya pemimpi umum karena dari SD. Jadi sejak SD itu saya suka lihat anime dari Jepang, terus saya terinspirasi, wah bagus sekali ya, kok anime ini maju banget di Indonesia, sebenarnya belum ada kayak gitu, maksudnya semaju yang dari Jepang. Kemudian dari situ saya terinspirasi, suatu saat saya pengen nih ke Jepang. Dari situ SMA-nya sebenarnya saya membidik atau menyasar SMA yang lebih bisa memfasilitasi saya untuk ke luar negeri. Cuman saat itu memang karena orang tua juga tidak meridhoi untuk jauh-jauh, terus akhirnya saya oke, yang dekat saja. Nah, di SMA yang dekat dengan rumah itu justru saya terfasilitasi dengan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Sebenarnya dari SMP sebenarnya, Pak. Jadi saya SMP masuk ke SMP di kelas unggulan, dipaksa berbahasa Inggris setiap hari. Bahkan saya ini hasil dari program unggulan waktu itu ya? Sekarang program itu sudah nggak ada? Masih ada, Bro. Oh, masih ada? Kelasnya ada, cuma mungkin secara kelas khusus gitu ya? Kalau dulu kan sekolahnya ya? Nah, kelas khususnya itu harus bahasa Inggris, padahal di basic SD-nya saya tidak ada bahasa Inggris sama sekali. Sampai nangis-nangis karena nggak bisa. Terus akhirnya sama ininya, gurunya tuh sederhana, dibilang kamu nggak kamus kemana-mana, kalau kamus Oxford Dictionary yang kecil itu, memang itu sedikit banyak sih membantu. Nah, dari situ SMP, SMA, kemudian saya ikut debate Inggris, kemudian di kuliah. Nah, kuliah ini sebenarnya panjang sekali, Prof. S1 ini. Awalnya saya tuh pengen ke UGM, ya pada umumnya lah, pengen ke UGM, ke semua universitas yang bergengsi di Indonesia. Tapi banyak aplikasi yang saya ikut tes, kemudian tidak diterima, ikut tes ini tidak terima, terus kemudian orang tua sampai udahlah kamu ngambil yang jangan tinggi-tinggi grade-nya gitu. Terus saya bilang sama orang tua, nggak bisa seperti itu, soalnya ini bisa itu harus difasilitasi dengan fakultas yang ini. Terus akhirnya orang tua sudah mentok, saya juga sudah mentok karena sudah tidak diterima di mana-mana. Akhirnya saat itu orang tua bilang udah ke UMS, ikut banding servisnya gitu. Terus saya ikut banding servisnya, kebetulan jurusan kedokteran itu saya keterima. Terus tapi saat itu saya masih ragu. Saya memang tidak ada passion di kedokteran, bahkan melihat darah ataupun itu kan saya rada nggak ini ya. Terus akhirnya pulang ke rumah, kebetulan di rumah itu ada ustaz temannya ayah, Abi, bilang ada loh kampus S1 di Solo yang bisa mendorong dan support kamu untuk S2 ke luar negeri. Waktu itu saya langsung serius Pak nih, ada nih Pak Ustaz gitu, ada serius gitu, nanti bisa S2 ke luar negeri itu. Boleh Pak gitu. Terus akhirnya itu STIS. Bagaimana ceritanya kamu melamar beasiswa di apa nama beasiswanya? Beasiswa pemerintah Kabupaten Boyolali. Tapi kerjasamanya dengan langsung ke Kabupaten Boyolali. Dengan universitas yang dituju itu. Jadi sebenarnya kalau dari Boyolali itu sendiri ada 2 pilihan. Jadi dari Pemkab itu menyediakan 2 pilihan universitas. Tapi kalau jurusannya di Inggris bisa bermacam-macam, tapi kalau yang di Swiss dual degree dengan Jakarta itu cuma 1 jurusan. Nah, jadi kamu menyelesaikan jurusan apa itu? Saya menyelesaikan jurusan biomanagement dan
International Management. Jadi Master in International Management dan Master in Bio Management. Yang Bio Management itu mungkin agak asing ya bagi kita. Bisa dijelaskan nggak? Bio Management itu dia lebih ke manajemen di lingkungan atau industri life sciences. Jadi ada di industri farmasi, ada industri teknik pangan, kemudian industri kesehatan. Kebetulan saya magangnya di rumah sakit juga. Di kota mana di Swiss itu? Di Olten. Olten ya? Iya. Dari Bern berapa jauh? Dari Bern sendiri sekitar 30 menit, dari Zurich 30 menit, dari Jerman. Oh, itu antara Bern dengan Zurich, tengah-tengahnya ya? Iya, jadi Jerman juga 30 menit. Iya. Ke Prancis cuma 1 jam naik mobil. Waktu itu kami mengendalikan. Memang Swiss itu kan istilahnya perempatan itu ya? Mana-mana bisa. Seramai apa kota itu, kota Olten itu? Sebenarnya desa loh. Sepi ya? Itu desa, sepi tapi nyaman sekali menurut saya. Kalau Zurich itu ramai dan lalu lalang. Itu kalau Olten tuh sepi, buat belajar tenang gitu ya. Kemudian beasiswa pemerintah Boyolali itu cukup atau kamu harus sambil kerja atau bagaimana? Alhamdulillah beasiswanya cukup. Ya dengan harus sedikit berhemat. Ya, sedikit berhemat. Kemudian berapa sewa rumah di sana kalau di Kudus? 4 kamar ya? Kamar aja ya? 1 kamar. Karena itu saya ikut di asrama kebetulan kan Universitas FHNW, Hochschule of Nordwestern Switzerland itu dia bekerja sama dengan rumah sakit yang di situ untuk asrama exchange student. Jadi saya ikut di asrama yang exchange student. Di situ di asramanya sebenarnya dokter, perawat itu di situ. Tapi kita menumpang di situ, terus ya nyaman sih. Bersih soalnya. Iya. Bersih. Beasiswa pokoknya cukup ya. Tapi nggak sambil kerja nggak? Nggak. Tidak bisa kerja di Swiss Pro. Jadi kalau ingin bekerja seperti mahasiswa pada umumnya yang part-time di luar negeri itu prosedurnya panjang sekali. Izinnya lama sekali ya? Izinnya lama, visanya juga keluarnya. Alhamdulillah. Ada foto-foto yang bisa di-share ya kepada Iya, insya Allah nanti saya share. Apa impian selanjutnya? Ingin jadi dokter nggak? Sebenarnya impiannya masih banyak, Prof. Plan A, plan B, plan C-nya masih banyak. Salah satunya ya benar, saya ingin menempuh program dokter setelah ini, namun masih sedikit berpikir karena saya ingin benar-benar berkontribusi dengan program doktoral saya. Jadi kalau S2, iya, itu dokter itu tempat untuk melakukan riset dan berkontribusi ya. Jadi jangan hanya mencari gelar, tapi ingin menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan. Sekarang sesama generasi muda atau adik-adik, apa saran kamu yang ingin juga mungkin ke luar negeri? Oke, saran saya untuk teman-teman, adik-adik yang ingin S2 luar negeri atau S3 ataupun S1, saran saya, kamu harus menetapkan apa sih tujuan kalian pengen S2 luar negeri, apa sih tujuan kalian pengen sekolah jauh-jauh ke luar negeri, berpisah dengan orang-orang terdekat, menimba ilmu, bersusah payah di sana, harus ada tujuan pastinya. Jangan hanya karena gengsi, jangan kalian pikir kuliah di luar negeri itu prestasinya tinggi, ya benar, tapi apa sih sebenarnya tujuan kalian? Setelah kalian sudah mendapatkan tujuan yang benar-benar kalian yakini untuk motivasi kalian ke luar negeri, kalian juga harus berpikir what's next. Jadi kalian berpikir apa selanjutnya setelah S2 ke luar negeri, setelah S1 ke luar negeri, harus apa yang kalian lakukan setelah selesai studinya. Kalian mesti berpikir, saya pengen bekerja di bidang ini. Nah setelah bekerja, apa sih tujuan aslinya kalian ke luar negeri itu? Jadi kalian punya benar-benar what's next-nya itu kalian dapatkan dari luar negeri itu apa? Terima kasih Yarona sudah menginspirasi generasi muda yang lain dan perjuangan kamu sejak SD ya, impian dari impian mama yang penuh perjuangan, gagal di sini, akhirnya sebuah pesantren kecil yang mengantar kamu. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.